Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui pengaplikasian elektronika daya agar tercapainya efisiensi dan optimalisasi dalam pemanfaatan listrik. Keterkaitan antara sumber listrik, perubah, pengendali, dan beban dalam sistem kelistrikan menegaskan bahwa pentingnya penggunaan perubah dan pengendali atau konverter statis di antara sumber daya listrik dan beban listrik, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Pengatur pada konverter statis bisa berupa rangkaian analog elektronika daya, rangkaian digital, atau sistem mikroprosesor yang merupakan bidang ilmu tersendiri. Dalam pembelajaran ini, kita akan berfokus pada penggunaan konverter statis dalam elektronika daya, dikarenakan keunggulannya yang lebih banyak daripada kerugiannya. Kelebihan konverter statis ialah yang pertama, tentunya lebih efisien dengan rendahnya rugi daya pada komponen. Yang kedua, tidak memerlukan perawatan kontinu ataupun periodik. Yang ketiga, memiliki desain yang ringkas tanpa perlu pondasi khusus. Yang terakhir, fleksibilitas dalam pengoperasian dengan respon dinamis yang cepat dan tingkat kebisingan yang rendah dibandingkan pengatur elektromagnetik. Adapun kekurangan dari konverter statis ialah 1. Harmonisa atau distorsi yang merugikan sumber dan beban daya, namun masih bisa diminimalisir dengan metode tertentu, seperti modulasi lebar pulsa. Yang kedua, dapat beroperasi dengan faktor daya yang rendah, sehingga perlu dikoreksi dengan teknik khusus. Yang ketiga, konverter ini memiliki beban yang lebih pada waktu singkat yang memerlukan pengkondisian beban maksimum. Dengan rangkaian elektronik yang cukup, memakan biaya dalam beberapa skenario. Dalam ilmu elektronika daya, ada beberapa jenis konverter tenaga listrik yang dapat dilakukan oleh konverter statis. Berdasarkan bagan, dapat diketahui bahwa setidaknya ada 4 jenis konverter listrik statis yang meliputi 1. Rectifier atau penyarah terkendali AC-DC. Yang kedua, konverter AC ke AC atau pengendali tegangan AC. Yang ketiga, inverter DC-AC. Dan yang terakhir adalah konverter DC ke DC atau chopper DC. Nah, tadi kan kita sempat membahas tentang konverter statis. Sekarang tugas kalian adalah mencari tahu prinsip kerja dari konverter AC-DC, konverter AC-AC, konverter DC-DC, dan konverter DC-AC. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang komponen dan rangkaian elektronika daya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.